Salam, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sahabat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur boleh bersama-sama kembali dalam diskusi pelajaran sekolah sahabat, di mana pada minggu ini kita sudah tiba pada pelajaran yang ke-8 dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Adapun dua penalis kita yang akan menyampaikan kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita. Yang pertama adalah Pendeta Muda Robin Simamora. Beliau adalah melayani di cabang sekolah sahabat Taliwang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Salam, selamat pagi Pendeta, apa kabar? Selamat pagi Pendeta, selamat pagi peserta Bapak Ibu di rumah, kabar baik, terima kasih. Kasih. Dan yang kedua adalah Pendeta Muda Robert Tarigan. Beliau adalah Gembala Jemaat Pacitan. Salam Pendeta. Shalom Pak Pendeta, shalom pemirsa. Bapak Ibu Saudara sekalian, siaran ini kami sampaikan dari Studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7 Surabaya, kantor KJKT Konferensi Jakasan Timur. Bekerja sama dengan Departemen Komunikasi dan Sekolah Sahabat dari Konferensi Jakasan Timur. Pemirsa yang dikasihi, kami dengan senang hati bila mana Anda rindu untuk dilayani, saudara dapat menghubungi kami di nomor 085 700 99 4007 yang ada di layar Anda. Kami dengan senang hati akan mendoakan atau melayani apa yang saudara-saudara butuhkan dalam rohani. Sekali lagi dari studio, saya Pendeta Priharyanto Budi Raharjo akan mengawali sebagai moderator dalam pembukaan pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Raksasa Iman, Yosua dan Kaleb. Untuk memulai diskusi kita pada saat ini, kita akan bersama-sama berdoa yang akan dilayangkan oleh hamba Tuhan, Pendeta Muda Robin Simamora. Silakan Pendeta. Baik, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang maha baik, terima kasih ya Tuhan penyertaan bagi kami diskusi panel sekolah sahabat kami. Biar Tuhan memberkati sehingga diskusi ini boleh menjadi berkat bagi kami dan juga bagi setiap orang yang boleh melihat akan diskusi kami berdoa ucap syukur. Amin. Terima kasih. Pemirsa, sepanjang minggu ini yang menjadi ayat inti firman Tuhan kita terdapat dalam Ibrani 13 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata demikian, ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Saudaraku, adapun kita, bila mana kita mempunyai komentar apapun, kita memahami bahwa pelajaran sekolah sahabat kita, pelajaran kita mengatakan bahwa kita juga adalah seorang pemimpin rohani. Kita pernah jatuh, kita mungkin pernah gagal, jatuh bangun dan gagal. Seperti yang dialami oleh bangsa Israel, jatuh bangun. Namun ada yang menjadi harapan. Yang mengejutkan itulah yang kita akan pelajari bersama pada saat ini. Dan itu sebabnya bila mana saya akan bacakan terlebih dahulu latar belakang pelajaran ini. Tentu setiap orang tahu bahwa anak-anak mereka belajar dari sebuah contoh. Berapa banyak orang tua yang resah melihat anak-anak mereka yang mengikuti sifat-sifat buruk. Sejak lahir manusia dibentuk oleh kekuatan contoh kita. Kita belajar melakukan hal-hal yang paling mendasar dalam hidup kita, seperti berjalan, berbicara, dan mengekspresikan emosi. Nah, minggu ini kita akan melihat tentang teladan pribadi dari tokoh-tokoh dalam Alkitab, raksasa iman dalam kitab Yosua. Kaleb dan Yosua
Apa yang membuat mereka menonjol dalam generasi mereka dan memainkan peranan kunci penting dalam kehidupan umat-umat Allah selama satu periode yang paling penting dalam sejarah bangsa Israel. Nah, apa makna rohani dari pelajaran ini? Itulah yang akan kita diskusikan sepanjang pelajaran ini. Itu sebabnya bagian pertama kita akan mendengarkan kesimpulan dari hamba Tuhan Pendeta Muda Robin Simamora yang akan dikulas dari hari pelajaran hari Minggu sampai Selasa. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih atas waktunya, Pendeta. Untuk poin pertama yang bisa kita sama-sama boleh pelajari di sini adalah tentang poin kesetiaan. Perlu diketahui bahwa nama Kaleb itu berarti anjing dengan bahasa asli dari Ibraninya, pembacaannya Caleb, yang melambangkan kesetiaan, keberanian, dan juga ketaatan. Tidak heran ketika Kaleb bisa mendapatkan nama itu, karena hal-hal inilah yang ditunjukkan oleh Kaleb, atau sifat-sifat inilah yang dimiliki oleh Kaleb ketika dia berurusan dengan Tuhan. Ya, dia menunjukkan kesetiaan, dia menunjukkan keberanian, dan juga menunjukkan ketaatan. Ya, Kaleb juga termasuk dari dua pengintai. Kita tahu bahwa ada 12 pengintai yang dikirim, lalu dia adalah salah satu daripada dua pengintai yang tetap percaya akan janji Tuhan, walau 10 pengintai lainnya itu takut. Ya, walau 10 pengintai lainnya itu takut. Ia berani berbeda, tetap berbicara benar di tengah mayoritas yang salah. Ini yang menjadi satu bentuk keberanian yang dimiliki oleh Kaleb, yang kadang-kadang beberapa orang atau sebagian banyak orang masih belum bisa berani untuk bisa memiliki sifat seperti ini. Keberanian Kaleb menunjukkan iman yang teguh meski menghadapi ancaman kematian dari bangsanya sendiri. Ya, kita tahu bahwa Kaleb adalah seseorang yang tetap tahu bahwa yang menjadi penjaga atau istilahnya backingan dia adalah Tuhan sendiri. Ia menjadi teladan bagi orang percaya masa kini untuk tetap berdiri pada kebenaran meski sendirian. Hal-hal inilah yang membuat Kaleb bisa menjadi seseorang yang bisa kita teladani berkaitan dengan yang namanya keberanian, berkaitan yang namanya ketaatan. Karena ini yang ditunjukkan Kaleb, dan ini secara terang-terangan. Dia tidak pernah menyembunyikan, dia tidak pernah istilahnya menutup-nutupi, tapi dia secara terang-terangan menunjukkan sifat-sifatnya ini. Ya, dari Bilangan 14 ayat 24, tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuh hati, maka aku akan membawa dia masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu. Jadi dia tahu di sini kalau dia punya pegangan itu adalah Tuhan sendiri. Ini menjadi satu pembelajaran yang baik. Bagaimana Kaleb menunjukkan kalau memang pegangan kita Tuhan, tidak ada yang perlu kita takuti. Dan tidak ada perlu lagi ada yang kita sembunyi-sembunyikan. Kalau memang kita ditugaskan untuk membawakan kebenaran, ya kita harus bawakan kebenaran sesuai dengan yang benar. Ya. Lalu selanjutnya, di pelajaran yang selanjutnya adalah tentang kisah bagaimana Kaleb menuntut janjinya kepada Tuhan. Ini juga yang kadang kita suka lupa atau tidak berani terhadap diri kita sendiri ataupun terhadap Tuhan. Bayangkan, setelah Kaleb berpuluh-puluh tahun, sampai dia sudah umurnya 85 tahun sekalipun, dia masih percaya pada janji Tuhan dan akhirnya meminta bagian tanah yang pernah dijanjikan tersebut. Ya, ucapannya beri aku daerah perbukitan ini menunjukkan iman dan semangat pantang menyerah bahkan di usia tua. Bukan masalah tentang usia, mau dari muda sampai kepada sampai kepada tua, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana tentang Kaleb sudah menunjukkan bukti keimanannya. Ya, dia sudah menunjukkan bukti keimanannya.
frasa atau kalimat aku penuh mengikuti Tuhan menunjukkan dedikasi total yang dimana hatinya sepenuhnya untuk Tuhan. Ya, ini menjadi satu refleksi kepada diri kita sendiri juga, Bapak Ibu sekalian. Hati kita ini isinya apa? Ya, bagaimana kita menunjukkan atau kita menempatkan prioritas di dalam hati kita? Ya, ia percaya bahwa janji Tuhan akan tergenapi bagi yang berpegang pada firman dan tidak kompromi. Kalau di ayat kita dikatakan Yosua 14 ayat 8, aku penuh mengikut Tuhan Allahku. Seberapa sering kita kadang-kadang Bapak Ibu tentang yang namanya kompromi, ya. Kalau sedikit-sedikit apalah. Kalau misalkan sekali-sekali enggak apalah. Hal-hal ini tidak pernah sedikit pun terlintas di pikiran daripada Kaleb. Kalau memang A, A. Kalau memang B, B. Kaleb tidak pernah mengubah-ubah. Yang A jadi B, yang B jadi C, tidak ada. Jadi ini yang perlu kita sama-sama teladan dan juga pelajari dari pelajaran sekolah sahabat kita. Dan bukti dan juga hasil daripada keteladanan, ketaatan, keberanian daripada Kaleb tersebut adalah bahwa dia juga berani untuk menuntut janji Tuhan. Ya, jadi di sini menunjukkan kalau memang ada yang namanya hubungan timbal balik antara kita manusia dengan Tuhan juga. Hubungan mutualisme. Ya. Jadi itu juga menjadi satu pembelajaran selanjutnya adalah berani enggak kita untuk tuntut janji Tuhan itu yang sudah diberikan kepada kita. Ya. Tapi harus menjadi pembelajaran juga. Jangan kita menuntut janji Tuhan, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu janji Tuhan. Kita tidak pernah cari tahu apa janji Tuhan. Ya, lalu pembelajaran selanjutnya yang bisa kita lihat adalah mempelajari tentang kekuatan yang namanya teladan. Seperti tadi di latar belakang sudah sempat dijelaskan oleh Pendeta Budi, bahwa yang namanya teladan atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk itu sangat mudah diambil daripada generasi selanjutnya. Di sini tokohnya adalah putri daripada Kaleb sendiri yang bernama Aksa, di mana Kaleb menawarkan Aksa kepada pemenang perang yaitu Otnil, di mana ini menunjukkan keberanian dan juga iman, kualitas yang juga tampak dalam diri generasi selanjutnya. Jadi Kaleb tidak pelit. Kaleb tidak mau apa yang ada bagus di dalam dirinya, dia pegang untuk dirinya sendiri. Dia mau itu disebarkan, dia mau itu diturunkan. Ya. Jadi ini juga yang menjadi satu pembelajaran yang baik Bapak Ibu. Bagaimana kalau ada sesuatu yang baik dari diri kita yang bisa kita bagikan, mari kita bagikan. Dan memang kalau itu baik dan benar harus kita turunkan. Ya. Teladan Kaleb menginspirasi generasi muda untuk memiliki iman dan keberanian yang sama. Ya. Kadang-kadang anak-anak muda kita juga suka saling masih ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? Karena kita masih terlalu sering untuk didikte atau menunggu arahan atau menunggu perintah daripada orang tua atau generasi yang lebih tua. Tapi di sini kalian menunjukkan kalau memang generasi selanjutnya orang-orang muda harus juga bisa berani untuk mandiri. Ya. Aksa, buktinya apa? Buktinya ini. Aksa dengan keteguhan hati meminta berkat tambahan berupa sumber air, menunjukkan iman dan keberanian rohani perempuan yang tidak pasif. Ya. Berarti dia tidak dia tidak setengah-setengah juga. Dia sama seperti Kaleb, ayahnya atau orang tuanya. Dia tidak menutup-nutupi imannya. Dia berani. Kisah ini menggambarkan bagaimana keteladanan iman bisa diwariskan. Orang kalau misalkan ngomong warisan Bapak Ibu, bicara tentang harta, uang, mobil, rumah, dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan yang namanya iman, keberanian iman, justru itulah warisan yang paling mahal yang bisa diberikan kepada generasi selanjutnya. Tuhan memanggil setiap orang tua dan pemimpin rohani
untuk mewariskan iman kepada generasi selanjutnya melalui teladan, bukan hanya perkataan. Ya, ini saya bilang tadi Bapak Ibu, ya, bukan tentang kasih perintah, kasih apa namanya arahan, tetapi bagaimana kita juga sebagai orang tua, Bapak Ibu sebagai orang tua, lalu juga saya sebagai generasi muda menunjukkan ada kemandirian, ada keteladanan, ada keberanian. Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi pembelajaran-pelajaran ini adalah tentang bagaimana kita bisa menunjukkan keberanian, kita bisa menunjukkan ketaatan, kita juga bisa menunjukkan kesetiaan. Supaya ketika generasi selanjutnya melihat apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah ditunjukkan oleh orang tua, itu juga bisa dipakai dan juga tentunya ditanam di dalam generasi selanjutnya atau generasi-generasi muda. Mungkin itu dari saya, Pendeta. Baik, terima kasih Pendeta Robin Simamora. Luar biasa ya. 3 poin yang kita dapatkan dari pelajaran ini yang menjadi ajakan bagi kita. Bagaimana pengalaman iman Yosua, Kaleb, dan juga pengalaman bangsa Israel ketika itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kita. Ada 3 poin tadi. Yang pertama adalah iman ya. Iman, ketaatan, kemudian juga warisan dan juga teladan. Nah, ini nampaknya menjadi aplikasi dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Apakah kita memiliki warisan yang kuat dan setia kepada Tuhan dalam kehidupan kita ya. Jadi pelajaran yang sungguh bagus yang mengingatkan kepada kita bahwa kita harus tetap setia, taat, dan kuat dalam perjalanan iman kita. Terima kasih Pendeta. Baik, tentu untuk selanjutnya kita akan mendengarkan pelajaran yang lebih dalam ya, yang mendengar usulan ulasan dan kesimpulan dari pendeta yang kedua adalah pendeta muda Robert Tarigan untuk mengulas hari Rabu dan Jumat. Silakan Pendeta Robert. Selamat pagi, terima kasih Pak Pendeta Budi dan juga Pendeta Robin Simamora. Pelajaran kita ini memang sangat kita boleh mendapatkan pelajaran yang sangat penting, istimewa dalam kehidupan kita pada zaman ini. Tentu zaman kita sekarang ini juga tidak jauh berbeda. Rumah-rumah Tuhan pada masa yang lampau. Di sini saya tertarik dengan pahlawan yang rendah hati yang digambarkan Tuhan kan memiliki kepribadian kepemimpinan yang rendah hati. Mengapa dikatakan rendah hati? Karena seperti yang telah kita dengar, begitu besar perjuangan daripada Yosua dan Kaleb untuk bisa memenangkan sampai kepada Kanaan. Begitu besar perjuangan yang dilakukan oleh hamba-hamba Tuhan ini. Namun dikatakan di sini pada saat menerima warisan, Yosua ini menerima warisan yang terakhir, yang mengatakan bahwa dia tidak dia tidak membanggakan dirinya terhadap apapun perjuangan yang dia sudah lakukan, pengorbanan yang begitu besar yang dia sudah lakukan, dia tidak tinggi hati dalam hal itu, namun dia tetap memiliki kepribadian. Dia tetap mau menerima dengan baik segala sesuatu yang ada padanya. Ini adalah sebagai contoh bagi kita juga sebagai umat-umat Tuhan, hati daripada Yosua.
Dan juga dikatakan di dalam pelajaran kita ini bahwa eh, satu hal yang kuminta dari Tuhan ya, bukan hukumnya sama. Eh, Rinduan daripada umat-umat Tuhan juga pada saat itu bahwa dia rindu untuk selalu berada di dalam naungan Tuhan. Inilah yang dirasakan oleh hamba-hamba Tuhan. Lalu kalau kita juga bisa lihat pelajaran kita ini sama seperti yang sudah disampaikan tadi juga oleh Pendeta Robin Simamora bahwa bagaimana perjuangan daripada Kaleb dan Yosua, mereka memiliki keberanian yang sangat sangat besar. Tentu kita juga bisa memikirkan mengapa disebut mereka memiliki keberanian yang sangat besar dalam menghadapi proses menuju tanah Kanaan ini. Eh, Banyak hal ataupun tantangan yang harus dihadapi mereka. Dan dengan sekilas pandangan secara manusiawi, hal ini sangat sulit bagi mereka sebenarnya. Dan sangat sulit menempatkan diri untuk berani dalam situasi yang tidak menguntungkan sebenarnya, Bapak Ibu. Nah, dan pada saat itu, kedua hamba Tuhan ini menempatkan mereka tetap berani dan tetap teguh dalam iman mereka di dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Nah, disampaikan di sini walaupun bangsa itu pada saat itu banyak yang meninggalkan Tuhan, namun Kaleb dan Yosua tetap berdiri dalam pendirian mereka. Keberanian tentunya itu bukan berdasarkan diri mereka sendiri sebenarnya, tetapi keberanian mereka ini dapat mereka peroleh dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam hidup mereka. Jadi oleh sebab itu mereka tetap janji dan yang sekalipun. Sering sekali kita sebagai hamba-hamba Tuhan dan juga umat-umat Tuhan, sering sekali mudah bagi kita percaya akan janji-janji Tuhan bila mana situasi kondisi itu baik-baik saja dan sepertinya sangat mendukung dengan segala yang kita inginkan, tujuan kita tercapai. Ini membuat kita sangat mudah untuk mempercayai akan janji-janji Tuhan. Namun, dalam situasi-situasi sangat genting seperti ini, iman yang teguh, iman yang berbuah, yang dapat tetap bertahan, mempercayai akan janji Tuhan, akan itulah yang dirasakan oleh Yosua dan Kaleb. Mereka tetap percaya walaupun sekalipun situasinya sangat mencekam, mereka tetap percaya dan akhirnya bahwa tidak mereka masing-masing. Mereka dapat tiba di tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan. Jadi dalam pelajaran ini kita boleh pelajaran bahwa kita percaya kepada Tuhan, janjinya itu akan pasti, janjinya itu akan terjadi di dalam hidup kita masing-masing. Mungkin Baik, terima kasih Pendeta Robert Tarigan
yang sudah mengulas dan sekaligus memberikan aplikasi dan penerapan pelajaran kita. Saya hanya ingin tambahkan kembali bahwa apa yang sudah kita pelajari dan kita renungkan, pelajaran yang sungguh luar biasa dari pengalaman Yosua dan Kaleb. Mereka adalah contoh-contoh iman yang kuat dan setia kepada Tuhan. Meskipun menghadapi banyak tantangan dan rintangan dan kesulitan, kita pun demikian dalam hidup kita. Tentu masing-masing kita juga memiliki iman yang kuat dan setia bila mana kita bergantung, percaya, beriman, dan bersandar kepada Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Itu sebabnya saya akan membacakan apa yang tertulis dalam tulisan pena inspirasi. Dikatakan demikian: iman Kaleb kepada Allah lah yang memberanikan keberanian, yang menjadi ukurannya dari rasa takut kepada manusia dan memampukannya untuk berdiri dengan berani dan tidak gentar dalam membela yang benar. Melalui keterangan ini, melalui tantangan ini, pada kekuatan yang sama, itu pun akan menjadi tantangan bagi kehidupan. Ya, jadi bukanlah keinginan untuk kehormatan atau kesombongan yang telah mendorong permohonan Kaleb, serdadu tua yang berani ini, ingin memberikan kepada orang banyak satu teladan yang akan menghormati Allah dan memberikan semangat kepada suku-suku bangsa itu untuk menaklukkan. Ya, jadi saya kira ini sudah jelas pelajaran kita, bahwa kita pun diberikan satu ingatan yang tajam, ya. Ingatan bagaimana agar kita berserah dalam segala sesuatu dalam pekerjaan kita. Tidak lain dan tidak bukan adalah hanya mengandalkan kepada Tuhan Allah saja. Terima kasih untuk ulasannya, dan tentu masing-masing kita para pendengar setia dimanapun Anda berada, ya, tentu ini akan menolong kita dan kita akan dikuatkan dalam pelajaran ini. Dan tentunya saudara yang diberkati dimanapun Anda berada, itulah demikianlah pembahasan pelajaran Sekolah Sabat pada hari ini. Dan tentunya kami juga mengucapkan banyak terima kasih, ya, kepada dua narasumber kita, yaitu hamba Tuhan Pendeta Robin Simamora dan juga Pendeta Muda Robert Tadigan yang telah melayani kita pada hari ini. Terima kasih pendeta yang sudah mengambil bahagian hari ini. Tentunya pemirsa Voice of Seven dimanapun Anda berada terberkati dan dikuatkan oleh pembahasan pelajaran Sekolah Sabat ini. Dan dengan demikian kita akan tutup diskusi kita, dan kita minta hamba Tuhan Pendeta Robert Tadigan, ya, untuk melayangkan dalam doa tutup. Silakan pendeta. Bapa di sorga, terpujilah Tuhan Allah yang kami sembah. Pada kesempatan ini Tuhan, kami sangat bersuka cita oleh karena dapat sangat baik di dalam kehidupan kami. Tuhan, Bapa yang baik, kiranya Bapa melalui pengalaman iman Yosua dan Kaleb ini menghadap juga pemirsa-pemirsa yang mendengar siaran ini. Biarlah Tuhan Engkau memberikan keberanian bagi kami, sehingga Tuhan kami boleh menghadapi segala kesulitan di dalam kehidupan kami, dan Tuhan akan menolong kami, mengeluarkan kami dari belenggu-belenggu kami. Bapa di sorga, Tuhan, kiranya Engkau berkati acara ini Tuhan. Biarlah Bapa ini boleh menjadi berkat. Banyak orang-orang yang akan terberkati melalui pelajaran-pelajaran Sekolah Sabat ini. Banyak orang akan dikuatkan dan bahkan diperkenalkan menjadi pengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati segala rangkaian acara kami dari awal hingga akhir pada saat ini. Semuanya boleh berjalan dengan baik. Ini tentunya oleh karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga,
Inilah doa dan permohonan kami. Doa ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih pendeta. Sampai bertemu kembali di diskusi Sekolah Sahabat yang berikutnya minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.